Makassar Bicara Membicara kami lanjutkan kembali pemirsa dan pendengar. Tema kami di episode kali ini bagaimana penerapan digital ID di Sulawesi Selatan. Nah, untuk membahasnya lebih jauh, kami akan lanjut berbincang bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Sukarniati. Baik Ibu, di segmen kali ini Ibu, ketika kemudian Bu, digital ID ini sudah dilaksanakan sepenuhnya di Indonesia dan Provinsi Sulawesi Selatan, nah apa kemudian target yang ingin dicapai dari Disdukcapil sendiri? Ya, tentu target kita adalah bagaimana masyarakat secara luas bisa memanfaatkan program digitalisasi ID ini, jangan cuman unsur pemerintah atau organisasi tertentu, tetapi bahkan kalau perlu masyarakat sampai ke daerah-daerah atau bahkan ke desa-desa. Seperti itu, karena kita berharap masyarakat banyak mendapatkan manfaat yang lebih daripada penerapan digitalisasi ID. Nah, untuk dari pemerintah sendiri, tentu akan banyak keuntungan ya Bu, bisa dibilang menghemat anggaran dan belangkonya tidak ini lagi. Baik, nah untuk selanjutnya Ibu, dari Disdukcapil, bisa dibilang masyarakat sendiri kan saat ini tidak belum mampu sepenuhnya beradaptasi terhadap digitalisasi. Nah, apa peran yang akan diberikan untuk masyarakat supaya bisa move on begitu ke digital ID? Ya, memang ini hal yang tidak mudah menurut saya, karena kita mengajarkan masyarakat untuk melek digitalisasi ini bukan barang gampang. Jadi tentu ini peran serta dari teman-teman 24 kabupaten kota khususnya Dukcapil ini juga harus betul-betul kuat memberikan sosialisasi, informasi, pendampingan dan semacamnya yang tentu saja berkaitan dengan literasi dan edukasi, sehingga masyarakat betul-betul paham terhadap tidak cuma manfaat, bagaimana penggunaan daripada dokumen digitalisasi ini. Dan yang menarik Ibu yang ingin saya angkat juga, Disdukcapil menerapkan prinsip double track system, artinya pelayanan dua jalur antara online dan offline begitu. Nah, bagaimana kemudian Bu untuk memaksimalkan dua pelayanan ini? Kalau Dukcapil sebenarnya offline dan online ini tidak baru sekarang kita laksanakan. Sejak kita Dukcapil Go Digital yang saya tadi sampaikan di awal, di launching di 2019, di awal tahun 2019 itu, kita sudah menerapkan konsep offline dan online. Jadi kenapa? Karena tentu tadi seperti yang saya sampaikan juga bahwa tidak semua masyarakat juga paham terhadap hal-hal atau teknologi semacam ini, sehingga cara konvensional masih kita lakukan, dan kita bergeser juga kepada cara-cara yang teknologi atau digitalisasi. Jadi kita lakukan secara simultan, jadi istilahnya seperti learning by doing gitu. Jadi masyarakat juga bisa sambil melakukan, tidak menghilangkan hak mereka untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan mudah, tetapi juga mengajarkan kepada mereka bahwa sekarang kita harus menggunakan cara yang lebih baik, seperti itu, yaitu dengan menggunakan cara teknologi. Nah, ini era sekarang kan era kekinian kata anak-anak sekarang. Kalau kita tidak melek teknologi, artinya kita juga ketinggalan zaman, seperti itu. Dan tentu di Capil di daerah ini pendampingan akan terus diberikan ya Bu ya. Betul, untuk masyarakat. Harus. Ya, sifatnya wajib. Wajib. Baik. Nah, yang menjadi masalah kemudian Bu terkait dengan digital ID ini terkait dengan kebocoran data. Ini tentu menjadi kekhawatiran bagi masyarakat juga. Nah, bagaimana untuk menguatkan sendiri sistem ini akan seperti apa Bu? Sebenarnya kalau berkaitan dengan kebocoran data ini juga tidak bisa bilang dijaminkan oleh Dukcapil bahwa tidak akan terjadi hal tersebut, karena data itu sangat dinamis, apalagi dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan. Jadi tidak hanya kepentingannya Dukcapil sendiri. Mungkin kalau kepentingan Dukcapil sendiri tidak ada masalah, tetapi ini berbagai kepentingan akan menggunakan basis data kependudukan. Seperti kita ketahui saat ini memang dokumen kependudukan bukanlah pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan seterusnya, tetapi kita merupakan basis dasar atau dasar dalam memberikan pelayanan kepada semua masyarakat, tidak hanya berkaitan dengan pelayanan publik, tetapi juga berbagai hal, misalnya berkaitan dengan perencanaan, berkaitan dengan pesta demokrasi, berkaitan dengan demografi, dan seterusnya, seperti itu, termasuk dengan kriminal dan yang berkaitan dengan pelayanan-pelayanan hukum lainnya. Nah, sehingga dengan hal tersebut tentu kita harus menguatkan yang berkaitan dengan aturan-aturan pemanfaatan data kependudukan, misalnya dengan bekerja sama dengan lembaga ataupun organisasi yang ingin memanfaatkan data kependudukan, sehingga
kebocoran-kebocoran data tersebut bisa diminimalisir. Karena dengan kita melakukan kerjasama, kita bisa mengetahui siapa operator yang memegang data-data kependudukan dari lembaga tersebut dan seterusnya. Karena dalam PKS ataupun dalam aturannya berkaitan dengan pemanfaatan data kependudukan ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh unsur lembaga ataupun organisasi yang akan menggunakan data. Jadi ini sangat menarik sekali, Digital ID ini bisa menjadi center big data begitu ya Bu, dalam memudahkan pelayanan publik. Yang menjadi pertanyaan kemudian ketika sudah ada Digital ID tapi di pelayanan publik instansi tertentu masih saja begitu meminta fisik dan fotokopi KTP, apa yang perlu diperhatikan sendiri Bu koordinasinya? Iya, inilah yang memang harus senantiasa kita komunikasikan dengan unsur-unsur terkait atau dengan organisasi tersebut berkaitan dengan hal, memang karena tidak semua lembaga atau pelayanan publik masih menggunakan digital ID, tetapi masih bisa meminta dokumen-dokumen fisik yang dokumen konvensional tersebut. Nah, untuk hal-hal itu tetap kita lakukan juga, meskipun memang itu tadi saya bilang learning by doing, secara perlahan tetap juga kita akan giring kepada penggunaan dokumen digitalisasi ini. Nah, berkaitan dengan hal tersebut juga kita berharap dengan adanya hal tersebut kita bisa menuju ke target kita, yaitu satu data untuk semua kepentingan. Nah, ini penting. Jadi kalau kita sentuh dengan digitalisasi, itu akan mempermudah tujuan kita yang menuju untuk single identity number bagi KTP elektronik ini. Selain itu Bu, apakah kemudian akta kelahiran dan juga kartu keluarga nanti juga akan masuk dalam proses digitalisasi ini? Iya, harus. Karena semua dokumen kependudukan, kalau tidak salah ada 26 jenis dokumen kependudukan, itu kita harapkan bisa didigitalisasikan. Jadi sementara ini saja mungkin sudah ada sekitar 4-5 dokumen kependudukan yang masuk dalam digitalisasi ID tersebut. Baik, saya kembali ke sistem digitalisasi ID ini. Ini kan memang tertanam begitu ya Bu di HP masing-masing masyarakat ketika kemudian sudah memenuhi syarat begitu. Nah, ketika kemudian handphone masyarakat ini hilang, bagaimana kemudian keberlanjutan dari digitalisasi ini? Tidak ada masalah karena data dari masyarakat tersebut kan sudah terekam dengan baik. Makanya tadi saya sampaikan bahwa salah satu syarat utama bagi masyarakat untuk mendapatkan digitalisasi ID ini harus merekam. Kalau dia tidak merekam, ya bagaimana dia mau dapat digitalisasi ID seperti itu. Jadi kalau hilang dan lain sebagainya, datanya tetap terrecord dengan baik. Jadi bisa kembali lagi ke Disduk Capil ya Bu ya untuk mengurus, jadi sangat memudahkan sekali. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu ya Bu ya. Baik pemirsa dan pendengar, kami akan lanjutkan segmen selanjutnya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.